got so motherfucking design on right now. Inflasi merupakan kenaikan tingkat harga yang terjadi secara terus-menerus mempengaruhi individu, pengusaha, dan pemerintah. Fenomena moneter ini berdampak negatif pada perekonomian karena menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, distorsi harga, merusak output, meruntuhkan efisiensi dan investasi produktif dan menimbulkan ketidakadilan serta ketegangan sosial di masyarakat. Inflasi terjadi di berbagai negara, baik negara berkembang maupun negara maju. Inflasi ditandai dengan naiknya harga barang dan jasa, yang berdampak pada menurunnya nilai mata uang suatu negara sehingga dapat mengakibatkan menurunnya daya beli konsumen. Pada akhirnya mempengaruhi pendapatan nasional. Bank sentral menggunakan berbagai instrumen kebijakan moneter untuk mengatasi inflasi, yaitu kebijakan diskonto discount rate, operasi pasar terbuka open market operations, kebijakan rasio cadangan wajib reserve requirement, penetapan suku bunga acuan policy rate. Penetap inflasi secara umum dianggap sebagai masalah penting yang harus diselesaikan mengingat dampak bagi perekonomian yang bisa menimbulkan ketidakstabilan, pertumbuhan ekonomi yang lambat, dan pengangguran yang selalu meningkat. Inflasi yang tidak stabil mempengaruhi kegiatan perekonomian masyarakat. Namun, apakah masyarakat sendiri tahu apa itu inflasi? Let's go! Kita lihat pemahaman masyarakat tentang inflasi. Saya tanya kepada salah satu masyarakat, apa itu inflasi dan apa dampaknya yang mereka rasakan. Aku mau nanya dong kak, kakak tahu nggak apa itu inflasi? Menurutku itu inflasi itu harga pembeli yang secara umum naik terus-menerus. Terus dampaknya yang kakak rasakan itu apa dari inflasi? Dampaknya yang dulu itu datangnya gorengan kan, beli itu gorengannya dapat 5.000 dapat 5 biji, dan sekarang 5.000 dapat 3 biji doang. Oke, itu mungkin dari pemahaman kakak, tapi nggak salah sih. Tapi kita akan lebih memahami lagi apa itu inflasi. Masuk ke pembahasan mengenai inflasi yang dihubungkan dengan suku bunga dan uang beredar. Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi secara terus-menerus di berbagai komoditi yang dibutuhkan dalam sehari-hari, sehingga tidak hanya satu komoditi harga barang dan jasa saja yang mengalami kenaikan, tapi keseluruhan barang. Nah, di sini terdapat grafik pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia 1 tahun terakhir. Di sini terdapat triwulan 3 tahun 2022, yaitu sebesar 5,73% dan mengalami penurunan di triwulan keempat sebesar 5,01%. Namun di tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia terus mengalami peningkatan dari 5,04% di triwulan 1 2023 menjadi 5,17% di triwulan 2 tahun 2023. Selanjutnya terdapat suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu sebesar 5,75% di tahun 2023. Target inflasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan PMK nomor 101/PMK 010 tahun 2021, penetapan target inflasi pada tahun 2023 itu sebesar 3,0% dengan deviasi masing-masing kurang lebih 1%, dan target untuk tahun 2024 nanti itu sebesar 2,5%. Nah, di sini terdapat tren inflasi Indonesia year on year. Di sini bisa kita lihat inflasi terus mengalami fluktuasi di 1 tahun terakhir, namun di tahun 2023 cenderung mengalami kestabilan, yaitu inflasi berada di angka 2,28% di akhir bulan September tahun 2023. Nah, 2,28 ini menandakan bahwa inflasi Indonesia cenderung stabil. Dengan pengukuran inflasi Indonesia dari indeks harga konsumen year on year yaitu sebesar 2,28%. Dari grafik tadi, perbandingan inflasi antara 2022 dan 2023 triwulan 3
Melihat dari data Bank Indonesia, tingkat inflasi Indonesia bertumbuh lebih baik dalam 1 tahun terakhir. Inflasi cenderung stabil di bulan September tahun 2023 sebesar 2,28% dibandingkan pada triwulan 3 di tahun 2022. Di situ menunjukkan berarti tingkat inflasi di bulan September tahun 2023 ini cenderung stabil. Tentunya hal ini juga merupakan hasil nyata dari konsistensi kebijakan moneter serta eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dengan pemerintah dalam pengendalian inflasi ini. Nah, inflasi inti tetap terjaga. Ini disebabkan karena perkembangan utama itu disebabkan oleh inflasi tarif pulsa, ponsel, dan biaya kuliah atau akademi perguruan tinggi sebesar 2,18%. Nah, di sini ada inflasi kelompok volatile food atau bahan pokok makanan, peningkatan inflasi komoditas beras dan daging sapi. Selanjutnya ada inflasi lebih tertahan pada deflasi telur ayam ras, aneka bawang, dan aneka cabai yang mengalami inflasi sebesar 3,62% dan meningkat dibandingkan dengan inflasi sebelumnya sebesar 2,45%. Selanjutnya ada administrative price yang lebih tinggi dari bulan sebelumnya. Faktor penyebab inflasi yang pertama itu dari teori kuantitas inflasi. Tentunya Bank Indonesia yang bertugas sebagai otoritas moneter untuk menciptakan uang dan menyebarkan uang. Apabila uang beredar tidak terkendali dan Bank Indonesia terus-menerus menciptakan dan mengedarkan uang, tentunya tidak baik terhadap harga barang dan jasa, itu tentunya akan mengalami kenaikan. Nah, hal tersebut juga menyebabkan daya beli masyarakat juga akan menurun. Saat Bank Indonesia menciptakan dan mengedarkan uang dan terdapat inflasi yang tidak stabil, maka uang tersebut juga tidak akan ternilai atau tidak ada harganya. Apabila kita membeli barang, tentunya kita juga akan semakin mengeluarkan uang yang sangat banyak karena uang itu tidak ada harganya saat inflasi yang terlalu tinggi. Selanjutnya ada dari sisi permintaan itu dari volatile food didorong dari perbedaan komoditas setiap daerah, tentunya meningkatkan permintaan barang dan jasa, namun persediaan terbatas karena biaya produksi oleh produsen maupun terjadinya gangguan alam. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tentunya akan menghambat proses produksi dan tentunya juga akan meningkatkan biaya produksi. Yang itu adalah faktor penyebab inflasi dari sisi permintaan. Nah, di sini ada dari permintaan bahan pokok. Didorong dari perbedaan adanya komoditas setiap daerah. Nah, tentunya meningkatnya permintaan barang dan jasa, namun persediaan terbatas karena biaya produksi oleh produsen itu tinggi. Baik itu karena gangguan alam maupun masalah lainnya. Itu tentunya akan menyebabkan kenaikan harga banyak komoditi, sehingga ketika adanya inflasi itu menyebabkan mata uang real juga menurun. Jika terjadi terus-menerus akan menyebabkan inflasi yang tidak stabil. Selanjutnya ada faktor penyebab inflasi administrative price atau harga yang diatur oleh pemerintah, baik itu harga BBM, harga listrik maupun harga angkutan. Selain itu ada inflasi inti. Nah, di sini ada inflasi barang atau jasa yang dipengaruhi oleh pemerintah, oleh perubahan ekonomi secara umum atau global. Nah, hal ini juga akan menyebabkan nilai tukar rupiah yang terdepresiasi. Nah, selanjutnya mengapa sih inflasi itu harus stabil?
Nah, inflasi yang stabil nantinya juga akan berdampak pada pengambilan keputusan oleh masyarakat. Itu tidak akan terganggu. Contohnya dari pekerja yang memiliki pendapatan. Nah, di sini terdapat pekerja tetap. Apabila dia mendapatkan pendapatan tetap, tentunya dia juga akan nilai mata uang real itu akan menurun dan dibandingkan dengan harga barang dan jasa yang cenderung naik saat inflasi. Nah, di sini juga berdampak pada ASN. Nah, di sini juga pendapatan real menurun, dia terdampak juga karena potongan pajak penghasilan. Nah, dari pendapatan yang menurun ini juga akan menyebabkan konsumsi masyarakat itu akan turun. Nah, apabila tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat inflasi negara tetangga, menjadikan nilai mata uang domestik menjadi tidak ternilai, sehingga dapat memberikan dampak menurunnya terhadap nilai mata uang rupiah. Nah, di sini juga kestabilan harga memiliki peran penting dalam mendukung upaya menjaga stabilitas sistem keuangan. Untuk menjaga inflasi tetap stabil, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan moneter, yaitu kebijakan moneter kontraktif dengan meningkatkan suku bunga. Nah, tentunya kita tidak akan terlewat dari adanya inflasi, karena inflasi yang stabil juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.